Dan Baphomet setelah menjadi hunter kini dia menjalankan misi pertamanya, yaitu membersihkan dungeon atau gate. Di dalam dungeon dia bertemu dengan beberapa monster serigala. Dia tidak menggunakan senjata, hanya menggunakan kepalan tangan dan tendangannya saja. Namun dengan begitu dia tetap bisa membantai mereka semua. Dia berdiri di antara para monster itu dan muncullah beberapa monster yang kuat yang sepertinya adalah monster boss di dungeon tersebut. Dia mencoba menyerang Baphomet, namun saat itu Baphomet berkata, "Tunggu." Apa? Monster itu terkejut dengan apa yang dilakukan Baphomet. Dia berkata, "Datanglah." Baphomet mengangkat tangannya seolah-olah akan terjadi sesuatu, namun tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak datang, ya ucap Baphomet. Monster yang merasa dikerjai langsung marah dan menghajar Baphomet begitu saja. Namun tiba-tiba saja yang dia rasakan hanyalah kesakitan karena Baphomet lebih dulu memukulnya. Begitulah Baphomet pun berhasil melancarkan serangan pukulan pada monster boss tersebut, dan akhirnya dia pun mengalahkan monsternya. Dalam pikirannya dia berkata, "Kekuatanku belum sepenuhnya kembali. Aku hanya bisa menyimpulkan satu alasan kenapa kekuatanku belum kembali." Dan quest selesai, pemberitahuan muncul. "Marahlah untuk seorang manusia. Hadiah yang kau inginkan adalah kekuatan. Kekuatan yang kau inginkan, ya. Tujuanku adalah membunuh hunter kriminal itu. Jadi itulah mengapa aku hanya mendapatkan kembali seporsi kekuatan secuil ini. Selain itu, apa-apaan ini?" Sambil melihat pemberitahuannya. "Selama aku tinggal di tower dan bahkan sekarang aku hampir menjadi manusia, mengapa ini terus menuntut banyak hal dariku? Benda apa sebenarnya ini?" yang bertanya-tanya karena tidak tahu soal quest dan yang lainnya. Belum tentu jawabannya bisa kudapatkan hanya karena aku memikirkannya. Dia pun berjalan pulang. "Aku telah memutuskan apa yang akan kulakukan mulai dari sekarang," ucap Baphomet. "Jika kekuatanku hilang, aku hanya perlu mendapatkannya kembali. Aku sangat terbiasa kok mulai dari bawah," ucap Baphomet. Namun seseorang tertawa. "Hahaha, apa kau adalah Baphomet itu?" Sambil dia merasakan sesuatu energi yang gelap ada di belakangnya. Ketika dia berbalik, Siapa itu?" "Kau ini seorang caper, ya?" Dia berkata demikian. Rupanya itu adalah si manajer cabang atau si kacamata. "Kau ini sedang caper, ya?" ucapnya. "Apa maksudmu? Orang gila macam apa yang memakai nama bos tower sebagai kode name mereka?" Sambil melihat nama Baphomet yang didaftarkan. "Itu adalah panggilan dari manajer tim. Aku yakin kau sudah memberitahumu untuk tidak melakukan apapun yang bisa menarik Asgard, bukan? Kenapa kau melakukannya sendiri? Sepertinya kau punya keadaan kepada orang-orang yang menuduhmu sebagai penipu, ya? Rumor tentangmu telah menyebar di antara para hunter, jadi reputasimu memang sudah buruk sejak awal." Baphomet yang bodoh amat, dia mengorek kupingnya. Dan juga hasil investigasi untuk Tower of Abyss telah keluar, bahwa Hunter Raven yang telah sebenarnya menuntaskan tower itu. Baphomet mengingat nama itu, Hunter Raven, hunter yang berjuang atau bertarung dengannya sampai akhir. Maka dari itulah semua menjadi lebih buruk lagi, karena hunter top dari selatan mati telah mengorbankan nyawanya untuk membunuh Baphomet. Sekarang kita harus memikirkan suatu cara untuk mengatasi hal yang lainnya. Namun tiba-tiba Baphomet berkata, bodo amat lah. Menurutmu aku harus berhati-hati di sekitar orang-orang itu. Aku tak peduli apa yang orang mereka katakan. Katakan saja apa yang mereka ingin katakan. Aku tidak ingin mendengarnya. Mereka membuatku muak. Aku hanya perlu menjadi lebih kuat lagi agar mereka yang bergosip tentangku tak berani membuka mulutnya lagi tentangku, ya kan? Ucap Baphomet percaya diri. "Apa kau sangat yakin itu bisa mengatasinya?" ucap sang manajer cabang. "Nikmatilah konsekuensi dari keputusanmu sendiri. Kutunggu kau di Pulau Jeju." Kita pun sampai di Pulau Jeju. Dan begitulah Baphomet pertama kali melihat orang-orang yang di Pulau Jeju, pertama kali melihat laut dan yang lainnya. Apakah itu laut? Laut yang kulihat dari hasil pertempuran itu dalam handphone. Jadi ini seperti ini, ya. Lalu seseorang berkata di sampingnya, "Ayo kita naik taksi dari sini, masih ada 2 jam sebelum demo." Namun Baphomet langsung pergi ke sana. "Wow, lautan, yuhu. Ini udik banget nih orang," dalam hatinya. Dia berkata, "Aku tak biasa melihat ujungnya. Itu luar biasa, dia adalah seorang yang tak bisa kupercaya. Apa kau akan tetap memakainya?" Sambil mengobrol dengan kacamata. "Kau ingin memakainya setelah sejauh ini? Taeyong, kau sudah tahu kan pekerjaan ini sepertinya tak bisa dilakukan oleh biasa," ucap si kacamata pada Taeyong. "Kita butuh seorang yang sedikit gila."
Dan lagi kita perlu tetap mengawasinya. Jika dia mencoba macam-macam, maka kita tinggal habisi saja. Lalu Baphomet pun di sana yang melihat orang-orang bule yang ada di Pulau Jeju pertama kali. Ini apa ini? Beda ras, berbeda mainan. Bicara apa ya sebelumnya? Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka bermata biru, lalu berambut kuning. Berhentilah bermain-main, ucap Taeyong sambil menyeret Baphomet. Kau mempermalukan negara kami, dasar bodoh. Dia pun diseret oleh Taeyong. Kita sampai di asosiasi hunter, mungkin cabang Jeju ya. Orientasi untuk hunter baru akan diadakan di sini. Orientasi ini adalah sebuah program pelatihan untuk membuat hunter baru beradaptasi dengan baik. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu, ucap Baphomet? Bukankah para hunter hanya perlu mengalahkan beberapa monster saja? Ya, itu benar sih, tapi karena ada lebih banyak atasan generasi tua di Korea, maka dibandingkan rata-rata seperti ini. Bagaimana ya menjelaskannya? Bukan maksudku aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itulah intinya. Tak seperti negara lainnya, para hunter ditunjuk oleh negara mereka, jadi mereka berencana untuk memanfaatkan mereka sesuka hati mereka, ucap Taeyong sambil memberikan beberapa lembar uang. Aku akan menyediakan barang-barangmu, kartu identitas, lalu sebuah handphone. Ini untukmu. Wah, sebuah handphone untukku ya. Terima kasih telah memberikannya padaku. Baphomet senang karena dia punya identitas baru, lalu handphone baru juga. Jadi aku bisa memanggilmu Cha Min-woo saat kita berada di luar, oke? Nama lain atau nama manusia Baphomet adalah Cha Min-woo, namun kita akan tetap memanggilnya Baphomet. Lalu Taeyang berkata, waktunya sudah hampir tiba, sebaiknya kau masuk ke dalam. Aku akan masuk ke dalam ya. Apa kau akan ikut bersamaku? Kau akan sedikit mengawasiku, bukan? Ya, dia cepat menyadarinya juga. Namun nanti kau juga akan tahu ketika kau sudah di dalam. Dan begitulah, akhirnya di dalam pun sudah banyak orang. Halo para hunter baru, ucap seseorang yang di atas podium. Aku akan menjadi manajer acara untuk orientasi kali ini. Dan yang menjadi pembawa acaranya adalah si kacamata. Namaku adalah Mas Seng-un. Lah, begitulah. Seminarnya pun terjadi. Dan makan siang pun kini sudah waktunya. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Kenapa kau di sini, kacamata? Ucap Baphomet. Bukankah kau adalah bagian dari roga atau semacamnya? Kecilkan suaramu, ucap kacamata. Kecilkan suaramu, seorang bisa saja mendengarmu. Yang mereka tahu aku adalah anggota Central Hunter Management, kau mengerti? Ternyata kau sampai mengecoh semua orang ya, ucap Baphomet. Lalu Xiaoung berkata, tetap saja lebih baik daripada penipu abad ini, ya kan? Lihat semua orang itu sambil membicarakan Baphomet. Mereka semua telah membicarakanmu dari tadi. Mereka pasti sudah sangat akrab setelah apa yang mereka lalui bersama mereka. Karena Baphomet itu, bajingan penipu itu ya. Kode name-nya adalah Baphomet. Dasar gila, ucap orang-orang lain di sana. Jadi untuk seterusnya tolong jangan bertindak seakan-akan kau mengenalku. Aku tak ingin diperlakukan seperti orang buangan seperti kau juga, kau tahu. Lalu seseorang berkata, manajer, cepatlah kemari. Di sana Baphomet berkata, oke, baiklah, aku akan melakukan saja semamu. Dan manajer pun pergi ke arah sana. Dia hanya melihat Baphomet makan di sana sendirian. Namun ketika makan sendirian, Baphomet terlihat senang. Kenapa dia terlihat bahagia begitu? Apa dia berusaha untuk menikmatinya karena memang dia tak mampu betapa polosnya dia? Sambil melihat muka wajah Baphomet yang bahagia, tetap saja melegakan, mentalitasnya cukup kuat untuk bertahan di antara manusia-manusia seperti ini. Sambil melihat orang-orang yang sinis pada Baphomet. Lalu apa yang terjadi? Mengapa Hunter Rank A ada di sini? Apa maksudmu? Apa kau tahu mendapatkan pengumumannya? Beberapa Hunter Rank A sedang memulai program pelatihan spesial hari ini. Bukankah itu sudah diatur untuk minggu depan? Ucap Seyang. Tapi tanggalnya bagaimana? Bukankah itu sudah diatur, tanggalnya berubah terus dan pada akhirnya ditetapkan pada hari ini. Jadi wajar saja kalau kau bingung. Di sana kacamata berpikir itu juga bisa memberikan pengaruh buruk atau baik untuk para hunter baru. Benarkah? Pengaruh baik ya, tapi mengingat kelakuan si Baphomet itu, kecuali satu orang ini kerasa dia tidak akan mendapat pengaruh baik dari orang itu. Sambil melihat Baphomet yang terpesona dengan makanan yang ada di depannya, aku penasaran tentangnya karena aku tak merasakan keinginan untuk makan di saat aku masih menjadi demon, ucap Baphomet. Dan aku telah memakan banyak sup dan nasi ramen, tapi aku belum pernah mencoba hal yang seperti ini. Aku harus mencobanya. Apa yang harus katakan di saat seperti ini ya? Ya, ini dia. Selamat, Mak. Namun dia sebelum berkata begitu, dia pun disiram oleh air, oleh seseorang menyiramnya. Wah, apakah itu Tuan Baphomet yang terkenal itu? Ucap seseorang di sana yang sepertinya menyimpan dendam pada Baphomet. Dia berkata, senang bertemu denganmu Tuan Baphomet. Aku senang
dan penasaran melihat seperti apa wajah sombongmu itu. Tapi ternyata kau cuma manusia ya. Orang ini adalah Leon, hunter kelas A. Bajingan, apa yang kau lakukan? Lalu di sana Leon berkata, apa maksudmu, apa yang kau lakukan? Aku hanya menyampah hunter Baphomet ini. Jangan bertindak semaunya, orang-orang menyaksikan di sini. Bagaimana mungkin aku membiarkan begitu saja setelah aku melihat bajingan ini, ucap Leon. Aku minta maaf, namun aku juga tak sepenuhnya tak bersalah, ucap orang itu. Kami kehilangan banyak hunter karena Baphomet menggunakan kode nama itu. Kau membuat terlihat mengejek para hunter lainnya, ucap orang yang baru datang. Aku sarankan kau memilih sesuatu yang lebih baik. Namun ketika sebelum omongannya selesai, Baphomet menuangkan semua makanannya ke hunter Leon. Si porenges, orang-orang terkejut dengan apa yang dilakukannya. Oh tidak, manajer tim, tidak. Leon kesal. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah bosan hidup bajingan? Ucap Leon. Namun di sana Baphomet tidak peduli. Hanya karena sebuah nama kalian buat keributan, dia juga tak akan hidup lagi hanya karena aku memakai namanya. Apa yang kau katakan bajingan? Dari apa yang kulihat kalian lakukan hanyalah menyombongkan betapa lemahnya kalian. Apa maksudmu? Ya, aku mengerti, ucap Baphomet. Kurasa kau memang tak cukup hebat untuk melakukannya, iya kan? Apa aku menyinggungmu? Ucap Baphomet. Apa kau sudah cukup bicaranya? Leon bersiap dengan kepalan tinjunya. Sebuah skill buff meningkatkan physical ability sedang aktif. Pemberitahuan muncul. Baphomet, bajingan itu membunuhnya. Aku akan beritahu padamu. Qinghuan, tinjumu sungguh kuat, ucap seorang di sana. Aku kesulitan menahannya. Sambil mengingat-ingat pujian dari Hunter Raven. Rupanya dia ingin membalaskan dendam Hunter Raven yang dikalahkan oleh Baphomet. Sepertinya kau akan lulus ujian rank A dengan mudah, ucap Hunter Raven dalam bayangannya. Dan begitulah tinju Qinghuan atau Leon pun dilancarkan ke arah Baphomet. Namun sebaiknya kau menghindarinya atau bertahan ya. Dalam hati Baphomet berkata begitu. Apapun yang kau pilih tetap saja hasilnya pertumpahan darah. Tapi bertarung di sini berarti melanggar aturan. Tapi bagaimana ya? Tiba-tiba saja seseorang di sana menghentikannya. Pukulan itu berhenti sebelum mengenai Baphomet. Qinghuan atau Leon melihat orang yang menghentikannya, dan orang itu adalah Hunter itu. Siapa dia? Dia adalah adik laki-laki dari Hunter Raven, ya kan? Dan benar saja itu adalah adik laki-laki Hunter Raven. Memangnya Raven punya adik, ucap Baphomet dalam hatinya. Kau tidak tahu, dia cukup terkenal loh. Dia adalah Hunter rank A termuda, Griffin, nama codename-nya. Griffin, lama tidak berjumpa, ucap orang di belakang Leon. Aku tidak menyangka kau akan datang berlatih hari ini, tapi senang rasanya kau dapat. Diamlah, ucap Leon. Kau benar-benar menyebutnya seperti ini walaupun sebrengsek ingin datang seenaknya. Hei bajingan, ucapnya. Dia tidak salah, ucap Griffin. Jika saja kakakku berhasil membunuh Baphomet dengan lebih cepat, jika lebih kuat, maka dia tidak perlu mati saat menyelesaikan tower itu. Dasar kunyuk kecil. Namun tiba-tiba saja sang manajer cabang Seang datang. Lagi pula banyak saksi di sini. Ayolah, sudah saja pertempuran kalian. Leon marah di sana. Sebagai seorang dari tim manajer intelijen Hunter, bukankah itu sudah tugasmu untuk menghukum bajingan seperti dia? Namun di sana kacamatanya tersenyum. Begitukah? Kalau begitu aku minta maaf. Lalu kacamata mengobrol dengan Baphomet. Hei, apa aku boleh mengobrol denganmu sebentar? Kenapa aku harus ngobrol denganmu? Diamlah, ikuti aku, ucap Leon. Lalu Baphomet pun pergi bersama si kacamata sambil dilihat oleh Griffin, adik dari Hunter Raven. Lalu saya adalah Han Xiaojung. Saya akan menjadi host dari program mengenai sistem ini. Dia pun kembali mengikuti seminar. Bagi para hunter yang belum berpengalaman dalam menggunakan sistem Windows, kami telah menghubungkan program yang dikembangkan oleh tim manajemen intelijen jadi lebih mudah dan efektif. Namun di sana seseorang berkata, pukul aku sekali. Rupanya itu adalah si kacamata yang merasa geram. Apa kau bilang? Pukul aku sekali. Apa aku sudah gila? Kenapa sikapmu tiba-tiba begini? Ucap Baphomet. Jika aku tidak merekatmu, maka semua ini tidak akan terjadi. Ini semua adalah salahku. Sialan. Jadi berikan saja padaku, cepatlah. Lalu Baphomet berkata, benarkah? Kalau begitu aku tidak akan menyimpan kekuatanku, akan kuhajar kau sekali. Ya ilah. Jadi kau ingin aku ngapain memangnya? Kau ingin aku diam saja ketika aku dihina begitu? Ya, tahan dirimu sebaiknya sampai lebih kuat. Kau ini lemah. Ingat dirimu, kau ini manusia lemah, ucap si kacamata.
Dia berkata begitu, ketika kau bertambah kuat, tidak ada orang yang berani semena-mena padamu. Agar itu bisa terjadi, kau perlu bersembunyi untuk saat ini dan bertambah kuat. Bahkan jika kau punya 100 tubuh, kau tidak akan bisa menang melawan hunter rank A. Itulah kenyataannya, untap si kacamata. Dengan kata lain, diamlah dan berbaur dengan yang lainnya. Dan begitulah seseorang melihat handphone. Jadi si anak tengik itu adalah penipu handal itu ya, ucapnya sambil melihat Baphomet di berita gosip tersebut. Memangnya siapa berani datang kemari karena bajingan seperti dia? Hunter biasa seperti kita pun kena kritikan yang lainnya. Aku kesini berlatih dengan suasana bagus, tapi karena lalat seperti dia, namun dar, pukulan terjadi. Seseorang memukul tembok. Rupanya dia memukul mesin kaleng. Mesin ini memakan uangku. Apa sebaiknya kupukul mesinnya agar dia memuntahkannya? Rupanya itu adalah Baphomet yang uangnya tertelan oleh mesin kombini. Apa sebaiknya kupukul dia? Sambil dia melihat kedua hunter baru itu. Kedua hunter itu merasa ketakutan. Mereka berkata, "Hei, bukankah mengatakan pertandingan persahabatan antara yang A di sana ya?" "Ya, aku dengar ada di sana." "Apa yang terjadi ya? Kapan dia ada tiba di sana?" "Ayo kata pergi ke sana saja." "Ayo pergi." Mereka pun pergi. Dan begitulah Baphomet pun mendapatkan minumannya. Sebuah kaleng keluar tanpa harus mengeluarkan spacer pun. Setelah dipikir-pikir, orang yang tadi membicarakan tentang pertandingan persahabatan antara yang iya kan, apa aku harus ke sana ya? Malam pun poek, dan begitulah Baphomet pun pergi ke sana. Akhirnya dia melihat seseorang terjatuh karena sudah dikalahkan. Rupanya lawannya adalah Leon, dan Hunter Leon menang. Sudah kuduga aku tidak bisa menang melawanmu Hunter Leon, namun aku berhasil mempelajari sesuatu. Ya, kemampuanmu cukup meningkat, ucap Leon. Saat ini Hunter Leon telah memenangi 8 pertandingan berturut-turut. Apa ada orang lain yang melawannya? Halo, "Hei Griffin," ucap Leon. "Bagaimana kalau kau bermain denganku satu ronde?" ucap Leon. "Kau tahu peraturannya ya kan?" Di sana Griffin pun seperti mau tidak mau ya. Orang pertama yang berhasil mengambil kain biru di lengan maka adalah itu pemenangnya. Kau ingat? Orang pertama yang berhasil kan adalah pemenangnya. Iya, ucap Griffin. Penggunaan pasif dan skill tidak diperbolehkan. Ini adalah pertandingan persahabatan. Jadi kunilai situasinya berbahaya, maka pertandingan akan dihentikan. Cilah, mereka mulai lagi, ucap si kacamata. Banyak hunter baru datang untuk menonton pertandingan ini. Begitukah? Nampaknya ini memberikan dampak positif bagi ketika dia melihat, dia juga di sana. Para pemula ya. Benar, Hunter Griffin sangat populer. Kira-kira berapa usianya ya? Kalau tidak salah dia masih kelas 2 SMP. Benarkah? Bohong, itu bohong, ucapnya. Lalu pertandingan pun dimulai. Teng. Sana Leon menyerangnya. Mari kita lihat apakah kemampuanmu sudah berkembang atau belum, ucap Leon. Di sana Griffin mengambil kain yang ada di lengan Leon, namun tidak kena. Begitupun Leon bercoba untuk mengambil kain di lengan Griffin. Pergerakannya masih besar. Jika terus melakukannya, maka dia akan membuat sebuah celah. Baiklah kalau begitu, apa dia melakukan serangan balik? Ketika Griffin melakukan serangan balik, rupanya itu hanya tipuan dan dia pun tertipu. Leon tertipu. Akhirnya Leon pun kehilangan kain biru yang ada di lengannya. Semua orang terkaget dengan apa yang terjadi di sana. Wah, Hunter Leon kalah. Hunter Leon tidak bisa mengimbanginya. Apa kau melihat gerakannya? Aku sama sekali tidak melihat gerakannya, ucap yang lain. Promosi ke S tinggal sisa waktu saja, ucap yang lain bagi Hunter Griffin. Tidak kusangka kau sengaja memberiku harapan untuk menyerang, padahal aslinya kau mengincar titik lemahku. Mereka pun bersalaman. Namun di sana Griffin yang sudah bersalaman berkata, "Supervisor, bisakah aku lanjut bertarung?" "Boleh saja, tapi dengan siapa?" "Baphomet. Aku milih Baphomet." Baphomet di sana yang mendengarnya. "Aku? Iya, ya. Hei kau, apa kau serius? Tapi dia bukan hunter yang A, dia adalah hunter yang pemula. Saya rasa itu tidak mung." "Sudahlah, bagaimana? Kedengarannya menarik bukan? Biarkan saja," ucap si kacamata. "Tentu saja kita bisa menggunakan pertandingan ini sebagai modal bagi para hunter pemula. Bukannya begitu?" "Ya, itu benar. Mari kita berikan sebuah kekangan bagi Hunter Griffin." Dan begitulah Baphomet pun menjadi lawan berikutnya. Apa yang dia pikirkan, ucap Baphomet, padahal dia menyuruhku untuk diam dan bersembunyi, tapi dia malah melemparku ke keadaan seperti ini. Dia akan berhenti arogan setelah dia dipukuli habis-habisan. Dalam hati si kacamata, pertama-tama aku hampir mustahil menang melawannya di kondisiku saat ini. Lebih baik aku mukulnya beberapa kali lalu namun dia sebelum berpikir begitu, Hunter Griffin sudah ada di depan wajahnya gecerak.
dar. Dia pun melancarkan pukulannya. Baphomet menghadang pukulannya, namun pukulannya menjadi tangkapan. Jika aku bisa mendaratkan beberapa pukulan, kecerak dar. Baphomet yang masih ngehalu terus. Jika saja dia malah dibanting, tidak mati saja, aku harus bersyukur, ucapnya. Dia melihat sebuah pukulan mengarah ke wajahnya, gecerak dar. Dia sengaja menghantam tembok sambil meremehkan Baphomet. Dasar sialan, aku tahu ketika dia memilihku, tapi dia benar-benar ingin menghajarku habis-habisan. Tapi setelah membuat Raven geram karena dia menggunakan nama demon yang telah membunuh kakaknya sebagai codename-nya. Ya, dia sekarang adalah Samsak berjalan. Sambil melihat Baphomet, para penonton berkata begitu. Sakit sekali, ucap Baphomet. Tetap saja Baphomet masih ngehalu. Mari datang satu pukulan untuknya. Dia menendang namun dihindari oleh Griffin. Dia pun langsung dicekek oleh Griffin, kecerak dar. Dia mencoba untuk menghindarinya, melompat ke belakang. Baphomet panik dengan apa yang terjadi. Dia bermain-main denganku. Dia lebih hebat dari itu. Jika saja masa laluku seperti ini, ucap Baphomet pasti. Tapi sayang sekali ya, andai saja dia tidak dikekang begitu, dia pasti melihat kemampuan aslinya, ucap Baphomet sambil mencoba untuk menghindari beberapa pukulannya. Bagaimana perasaannya saat bertarung dengan segenap raga? Sambil dia dipukuli terus oleh Griffin, aku ingin melihatnya. Tanpa disadari, Baphomet malah bersemangat ketika dihajar begitu. Dia seperti orang gila, namun tiba-tiba saja, mari berhenti, ucap Griffin. Tidak ada artinya untuk melanjutkan semua ini. Begitukah? Baiklah kalau begitu ya, karena ini adalah pertandingan spesial, sebaiknya cukup sampai di sini saja. Itulah Baphomet yang merasa terhina setelah dia menghentikan pertarungannya. Aku ingin bertarung, aku ingin melanjutkan pertarungannya, tapi bahkan jika kau punya status tubuh atau yang lebih kuat, kau tidak akan bisa menang melawan Hunter Rank A. Sambil mengingat-ingat kata-kata si kacamata. Dengan kata lain, diamlah dan berbaur dengan yang lainnya. Dia benar, saat ini aku lemah, tapi sampai kapan aku harus seperti ini? Kenapa rasanya aku seperti berpindah ke lokasi yang jauh? Apa cuma perasaanku saja? Sampai kapan? Namun tiba-tiba dia berteriak, hei berhenti sialan. Dia mengeluarkan aura Baphomet yang asli, dasar bajingan. Griffin melihat ke belakang, dia merasakan sesuatu yang berbahaya datang dari belakang. Seperti akan diterkam oleh sesuatu yang sangat berbahaya. Griffin tiba-tiba menendangnya dari belakang, kecak dar. Baphomet pun tertendang sampai menembus tembok. Apa yang terjadi? Dia menembus gedung sebelah dan akhirnya terjatuh di kolam renang. Lalu para gadis yang sedang berenang di sana, ada yang jatuh tadi barusan. Apa itu? Apa tampaknya seseorang jatuh di sana? Lalu sayang sekali, tak kusangka aku akan mati seperti ini, ucap Baphomet. Tapi aku sudah memiliki gambaran seperti apa kemampuannya. Aku menantikan hari itu di mana dia berlutut di hadapanku. Ngomong-ngomong, bagaimana caranya berenang? Aku akan tenggelam jika terus begini, ucap Baphomet. Aku tidak bisa bernapas. Seseorang datang untuk menolongnya. Seorang berambut kuning bermata biru, rambut pirang, mata biru. Baphomet yang melihat kedatangan sosok dari wanita itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Dia pun tiba-tiba memegang kepala dari si gadis tersebut dan menjambaknya. Aku tidak bisa napas, tolong, 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 ya. Dan begitulah dia pun dijambak sampai rambutnya rontok. Tiba-tiba saja Baphomet tersadar di suatu tempat. Lagi aku berkata seperti ini. Aku tiba-tiba pingsan. Di mana ini? Aku terus bermimpi seperti itu setelah menjadi manusia, tapi mimpi yang barusan. Sambil melihat ke pinggir, dia melihat sosok gadis yang sedang terkapar tidak berdaya. Rambut biru, bule kah? Kalau diingat-ingat lagi saat aku tenggelam, bule ini menyelamatkanku. Berhenti menatapnya, dasar bajingan, ketika aku masih sabar sebelum aku menghajarmu habis-habisan, ucap seseorang di sana. Lalu seseorang muncul di hadapan wajah Baphomet. Hei, siapa kau? Seseorang atau beberapa orang yang melihat orang di sana. Seorang pria yang memasuki ruang arena latihan mereka tanpa izin. Tiba-tiba kacamata datang. Kami minta maaf, apakah ada yang terluka di sini? Kami minta maaf, ada masalah di sesi latihan kami minta maaf. Ketua God Ark Hunter ya. Hei Echida, maafkan kami, ucap kacamata. Hai ayolah, Onhe. Baiklah, aku datang. Kau pastikan tidak ada selai pun yang tertinggal dari sini, oke? Tentu saja, sambil mengambil rambut kuning dari si bule.
Tuan Hunter, kau tahu gue kami sedang berlibur, jadi anggota kami sudah menginap di hotel ini sejak kemarin. Sekarang kami sedang mengadakan pool party, dan dia tiba-tiba jatuh dari langit dan mengacaukannya. Aku memang mendengar kalau kalian sedang mengadakan orientasi di hotel sebelah, tapi bagaimana bisa-bisanya dia datang dari gedung sebelah terus kemari? Orang itu Hunter baru. Dia saat ini sedang dilatih. Kami minta maaf atas kelalaian kami, ucap kacamata. Apa kau tahu apa ini? Sambil memegang rambut si bule. Bukannya itu rambut? Ya, ini rambut, tapi ini bukan sembarang rambut. Kau tahu harga dari bahan-bahan rambut, lalu krim rambut, conditioner yang lainnya untuk membuatnya berkilau, serta waktu dan kerja kerasku yang berharga seperti emas untuk memastikan para anggotaku dan gadis-gadis itu mendapatkan perawatan yang terbaik. Kau lihat kantung mata ini? Ini semua gara-gara dia. Yang lebih parahnya, rambut ini adalah milik Hunter yang menjadi wajah guild kami. Lihat ini, kami benar-benar minta maaf, ucap si kacamata. Bagaimana caranya kami membuat mereka atau Anda merasa lebih baikan? Pria ini harus bertanggung jawab, ucapnya. 1 juta won untuk 1 helai rambut. Karena kau sudah merontokkan 116, maka 116 juta won kau harus bayar. Segitu kurang pastinya. Ini gawat. Hunter Echida adalah Hunter yang mementingkan uang lebih dari apapun. Bajingan ini, dia berani melawan Hunter yang sekarang dia malah mencari master dengan guild arcs itu sendiri. Ya, tidak masuk akal. 1 juta won per helai rambut. Apa dia memang seberharga itu? Coba pamit, aku harus membayar rambutnya. Ya, apa kau sudah lewat batas? Ucap orang-orang lain. Apa kau tidak tahu siapa dia? Memangnya siapa dia? Codename-nya adalah Valkyrie, seorang hunter yang es, dan dia juga punya popularitas nomor 1. Kau tahu itu? Kau tahu semua yang bintang iklan atau iklan yang dibintanginya akan habis terjual. Bapakmu tidak peduli dengan itu. Omong kosong macam apa itu? Kalian cuma bikin capek diri kalian sendiri menjelaskan itu pada pemula seperti dia, ucap Echida. Sepertinya kau adalah hunter yang masih belum lama di industri ini ya, ucap Echida. Dengarkan nih, aku akan langsung ke intinya saja. Bayar saja selagi kami masih baik. Kalau kau ingin hidup tenang jadi hunter ke depannya, maka bayarlah. Kau bisa membayar kami dengan cicilan kalau jumlahnya terlalu besar untukmu, atau kau bisa mencarikanmu pekerjaan jadi kau bisa membayarnya dengan tubuhmu. Sambil mengingat-ingat kelakuan si dokter yang sebelumnya, bayarlah dengan tubuhmu. Lalu berakhir dengan Bapak menjadi tukang tambang. Fuck, kau kira aku ini apa? Apa maksudmu fuck? Beraninya kau, ucap Echida. Semua ini adalah salah orang itu. Orang ini tak becus seperti yang dia katakan di awal. Aku ditendang oleh orang lain. Jadi semua ini adalah orang yang menerbangkanku. Dia adalah yang memiliki salah. Kau tahu? Nih orangnya, sambil menunjuk Hunter Raven atau Griffin. Salah. Hunter Griffin, kenapa dia ada di sini? Kita tidak boleh bermusuhan dengan Griffin, ucap para anggota gue. Hei Griffin, Hunter itu bilang kau menendangnya sampai terbang ke semari, apa itu benar? Lalu Griffin berkata, ya itu benar. Kami melakukan pertarungan latihan di antara Hunter yang A, dan mungkin dia terlalu berlebihan. Benarkah? Kalau begitu ini semua misi akulasi ya. Ya, aku harus tahu kita harus melakukan apa sekarang. Kurasa semua ini tak mengubah apapun. Seperti yang kau katakan sebelumnya, kompensasi. Baiklah, ucap si kacamata, kami akan mengurus kompensasinya. Manajemen pusatnya lagi pula kami tak akan berpengaruh besar atas kejadian ini. Namun kami memberikan kompensasi dalam bentuk uang itu melanggar peraturan. Lalu menjadi bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau hak eksklusif tower? Hak eksklusif tower? Ya, hak eksklusif tower akan diberikan padamu. Bagaimana? Sistem yang memperbolehkan satu guild untuk memonopoli satu atau lebih tower untuk diri mereka sendiri, karena karakteristik dari tower yang akan selalu berubah. Lalu selama monsternya itu tower tersebut tidak akan diselesaikan, guild bisa mendapatkan magic stone sebanyak mungkin dari monster-monster yang mereka bunuh. Sederhananya itu sangat menguntungkan bagi sebuah guild. Ditambah lagi hunter yang tak memiliki guild dilarang menyelesaikan tower sendirian, dan juga harus menyerahkan semua hasilnya pada guild yang memiliki hak tower tersebut. Berapa hunter memiliki dan menilai sistem itu aneh, tapi siapa yang peduli kalau iri? Bergabunglah dengan guild yang kuat, itulah yang terjadi. Kami kebetulan memiliki tower yang belum diselesaikan selama 1,5 tahun ini. Bagaimana kalian akan mendapatkan hak tower itu selama 1 tahun? Bagaimana? Itu adalah keputusan yang tak biasa kutentukan sendiri, jadi aku akan mendiskusikannya dengan anggota guild yang lainnya, ucap Echida. Memangnya kita boleh memberikan tower yang kepada mereka, ucap manajer di sana. Tidak apa-apa, lagi pula tidak ada ruginya kalau guild Ark bisa menanganinya untuk kita. Baiklah, kami akan menerima tawaran kalian, ucap Echida. Bagus, pilihan yang bagus, sip kalau begitu, ucap sang kacamata.
Lalu Valkyrie pun bangun. Rupanya namanya adalah Ria. Ria, kau sudah sadar? Kau baik-baik saja? Syukurlah, ayo kembali ke kamar, ucap Yoshida. Bukankah mereka orang dari manajemen Hunter Pusat? Kenapa mereka ada di sini, ucap Ria. Aku akan jelaskan nanti, ayo kita kembali saja. Lalu Ria melihat ke arah Baphomet. Dia melihat Baphomet dan mengedipkan matanya. Ting, hehehe. Apa-apaan orang ini, ucap Baphomet. Kami minta maaf pada kalian semua, dan begitulah. Seharusnya kami harus mempertimbangkan semuanya sebelum kesalahan yang besar dari pihak kami, dan kami sungguh menyesal. Dan begitulah Baphomet pun dan semuanya kembali dengan sehat walafiat.